di depan aku ada sosok putih. Kayaknya aku tahu. Ya, sosok putih yang diikat gitu. Guling. Guling. Wah, aku suka. Di pojokan garasi. Di pojokan garasi. Gua Itu langsung posisinya habis Isa. habis sisa. Habis Aku langsung sisa. ngambil kamera, aku ke bawah berharap tangisan itu masih ada buat setanin tentunya kan. Ternyata Hilang. sampai bawah suaranya udah nggak ada. Tapi yang denger itu 4 orang. Dia suaminya sama Zidan anaknya dua. dua yang dengar. Jadi mereka denger nangis di pojokan garasi. Yang menurut kakak gue dia lari ke Atas. Kakak gue tuh, Dapur. weh, ngerti gak sih kodenya gitu? Ya gitulah maksudnya dia bisa. Dia bisa, kakak gue bisa lihat. Jadi dia lari ke atas gitu. Gue Bisa kejar, merasakan. aku kejar ke atas sendiri lagi. Sampai ke mana? Ke mana? Lantai 3. Lantai 3. Ke jemuran. Aku kejar sampai sana, baru diikutin Manana, Mas Awan diikutin baru. Tapi nggak ada apa-apa, gue nggak ngeliat apa-apa, nggak ada yang nangis pun nggak dengeran lagi, nggak ada apa-apa lagi, udah Iya, dia kosong aja habis. udah. Dia si suaminya itu tuh habis sholat. Jadi posisi rumah Mas kita Awan itu masih sholat ya. posisi rumah kita itu di pinggir jalan banget. Heeh, Nah, di situ tuh lagi hening-heningnya habis hujan heeh, tuh. heeh. Lagi hening banget gitu. Oh iya, Terus habis hujan, tiba-tiba benar. ada yang nangis sampai itu kamu ya, handphone kamu gitu kan. Oh iya, salah-salahan Anaknya gitu. karena Anaknya lagi suka main lihat handphone. nonton YouTube lah. Nangis terus dicek enggak. Ya udah, akhirnya gitulah ditangisin gitu. Ya itu garasi tuh. Itu garasi ya. Iya. Garasi anjir. Itu kalau udah. Kalau di dalam rumah tuh ya sekelebatan doang kali ya. Kamu kan juga pernah sering lihat sekelebatan ya? Iya. Ya kan? Ya kayak gitu. Ya kalau untuk diliatin yang jelas banget sih di bawah sih enggak ya. Cuman Cuma kayak lewat-lewat aja gitu sih, ngeganggunya gitu aja. ganggunya gitu aja dia. Dah, naik lantai 2 kali ya. Iya, kalau di lantai 2 iya tuh, iya banget. Lantai 2 sih markasnya setanin sebetulnya. Mungkin apa karena kehidupan aku di atas, jadi dia berani ngasih lihat ya. Bisa Kalau di jadi. bawah kan aku kayak cuma ya jalan mau ke dapur doang gitu Ya loh. cuman seliweran Aktivitasnya ya doang. cuma sekedaran itu Buat gitu, masak nggak segala macem lah. kayak tidur gitu kan, kita nggak di bawah gitu kan. Heeh. Ya mungkin. Kita mulai dari mana nih? Mulai dari kamar kamu. Kamar aku. Si Kamar aku Ade. tuh, oh ya si Ade. Hai Ade, kemana kamu? Dia udah lama banget nggak ada di sini, nggak nongol. Udah lama banget. Tapi jadi gini, si Ade, kita ceritain dulu awal ketemu aku ya. Iya. Aku dulu ya. Iya. Oke. Waktu itu aku lagi ngumpul di kamar sama beberapa teman. Lupa aku berapa orang, lupa banget. Cuman waktu itu aku lagi duduk di deket pintu. Pas duduk di dekat pintu, aku nengok ke arah pintu. Aku nengok ke arah pintu. Pas aku nengok ke arah pintu, ada si Ade. Gitu. Wujudnya adalah Anak anak kecil, kecil, baju baju merah, kuncir 2, berponi. Iya. Hitam manis. Manis sih Cantik dia. kalau menurut. Emang iya manis. Hitam manis, cantik dia. Waktu pertama kali ngeliat dia, itu aku udah jadi orang yang nggak lari gitu. Ngerti gak sih? Iya, ngerti. Jadi kayak ya yang udah Yang karena mukanya tuh nggak nyeremin, cantik, manis, bener. Gua nggak nyeremin. Aku nanya sama dia, itu bodoh gak sih aku sih? Agak. Iya, aku nanya sama dia. Gue nanya sama dia kayak,
siapa kamu? Dia malah senyumnya nggak serem, senyumnya cantik. Sekali lagi aku nanya lagi, kamu dari mana? Hmm. Dia malah senyum, makin makin kayak kayak apa, anak kecil yang happy banget gitu Mm, loh. mm, mm, mm. Habis itu Ya karena kan kalau anak kecil itu kan dipikirnya ya cuma main doang iya kayak mau gitu. main doang. Habis itu aku kayak eh gini apa, mau Mau megang ngeraba ya. ngeraba kepalanya, nembus nembus, tapi diikutin dengan dia kayak berapa, asap gitu loh, apa sih, Oh ngilang. ngilang gitu kayak sus Ya karena yang wush. pikir nih orang berani banget ngelihat gue terus mau Heeh, megang gue heeh. gitu. Nah Ya di dia situ ngasih tahu doang kali dia di ngasih situ tahu ya. doang mungkin. Nah pada saat, nah itu si adek tuh ya kan. Iya iya. Tapi karena pada saat itu aku mungkin rada skeptis atau gimana gitu. Tapi kamu emang selalu kayak gitu sih. Apaan? Selalu nggak apa-apa. Ini tuh nggak apa-apa gitu. Lah sekarang mah Kadang kan kita takut ya gitu. kita Tapi itu dia makhluk Tuhan. Di agama manapun kita manusia makhluk paling sempurna. Masih ingat Mas Joko? masih dong. Sehat terus untuk Mas Joko. Amin. Ya, Jangan kayak di iklan dulu. Bu Joko, Bu Joko. aduh tempra banget tuh. Ada termores gak? Ketahuan ya Oh, umurnya. iya. Tua anjir. Ya Udah. lanjut udah Ya. stop. Aku itu kerja di bidang kreatif sampai sekarang. Tapi banyakan dulu, Iya. ya kan? Ya banyak lagi kayak sekarang. Amin ya Allah. Lah Mas Joko itu salah satu partner. Pada saat itu Mas Joko, aku harus ke rumah Mas Joko Ya. untuk ngobrol. Kalau Hmm. zaman sekarang mau ngomongin meeting, anjay, ya kan? Dikit-dikit meeting, Dikit-dikit dikit-dikit meeting. meeting. Kepiting kali gitu. Maaf ya. Kalau gue nggak pernah nyebut meeting karena gue nyebutnya ya ketemu orang aja, ngobrol gitu. Soalnya dari dulu udah kebiasaan dari dulu. Aku harus untuk ngobrol, aku harus ketemu dia di rumah dia untuk ngobrolin project. Nah, aku tuh bukan tipe orang yang mau meeting berjam-jam. Meeting lagi gue sebut tuh. Elah, ngobrol tuh berjam-jam gitu. Untuk ngomongin kerjaan tuh lebih baik A Apa to Z. yang mau Udah langsung. diomongin? Apa yang mau intinya diomongin, ya. intinya apa, solusinya apa, udah selesai gitu. Lah kita udah ngomongin, selesai tuh. Selesai, oke Mas, siap gitu. Nah, udah kita ngopi-ngopi, ngerokok segala macem. Mas Joko itu pinter gambar kan. Iya. dia Pinter sekali gambar. Dia jago gambar lah pokoknya. Tiba-tiba dia emang di depan kita tuh waktu kita ngobrol itu ada kertas. Dia ntar gambarnya begini ya, apa panggungnya seperti ini segala macam. Dia nunjukin ininya, sketchnya dia gitu. Tiba-tiba dia gambar tuh. Emang dia kalau gambar tuh ada spidol gitu-gitu dah, berwarna gitu. Dia gambarnya selalu berwarna gitu karena biar jelas ini panggungnya gimana, warnanya apa gitulah. Sketchnya kayak jelas lah gitu. Dia gambar tuh. Pas udah mau jadi, aku ngeliatin gitu. Mas, aku gitu doang. Mas, kenapa enggak? Katanya gitu. Manggil gua enggak. Kayak gue kenal deh nih yang lu gambar gitu. Kayak gue tahu deh yang lu gambar. Dia cuman ngomong, "Oh, lu udah lihat ya?" Mas Joko itu bisa juga. Mas Joko itu Tapi bisa. pada saat itu dia lagi sering ke rumah atau tiba-tiba dikasih lihat apa ya mungkin dia ngikut sama kamu kan kita nggak tahu ya. Nah itu kita nggak tahu tuh. Jadi cuman dia tanggapannya lu udah ngelihat gitu. Dia tuh udah gambar setengah badan sampai setengah badan dan bajunya merah. Bener sesuai bener gitu. Yang kita lihat. Sesuai. Terus aku bilang, itu
baru berapa hari lalu mas, di kamar lo kan, dia cuman gitu doang. Iya mas gitu. Dia nerawang ya. Lu ngapain gitu, lu apain katanya, aku ceritain lah yang aku ceritain tadi. Jadi aku tanya kamu siapa gitu. Ya udah nggak apa-apa, dia mau di kamar aja, cuman ngomong gitu doang. Ya udah aku cuman bengong kayak ini orang sakti mandraguna. Serem juga gitu. Tiba-tiba banget ya. Tiba-tiba lagi... nggak ngapa-ngapain, emang kita lagi ngobrol, aku lagi ngerokok segala macem ya sama beberapa orang gitu, lagi nyantai, udah selesai apa yang untuk project udah kelar, kita cuman mau ngomongin, kita cuman lagi nongkrong menuju pulang gitu loh, bridging pulang gitu. Dia gambar rumahnya di Keramat Jati dulu. Rumahnya Mas Joko. Serem ya. Ya itu Mas Joko. Nah kamu juga pernah lihat kan si Ade itu? Iya, aku udah pernah lihat orangnya. Ya cerita. Aku langsung ceritain aja. Kan kamu masih punya cerita teman kamu. Oh, mohon maaf. Ya, ada juga. Dulu kamu ingetin. Jadi, gue nggak tahu ini. Teman aku itu pernah. Ya, jadi rumah gue tuh sering diinepin teman-teman gue. Dan salah satu teman gue tuh ada yang nginep. Terus aku ceritain tuh, gue di sini ada si Ade loh. Gue cerita dengan bangga sekali. Di sini ada Ade loh segala macam gini. Mas Joko juga begini. Ada apa partner gue juga ngeliat gini. Oh dia dengan hebatnya ngomong, halu lu semua. Wih. Berani dia. Ya gitu. Serius gue. Gak percaya gue. Dia cuman gitu tuh. Hebat. Apa dia akhirnya aku bertiga waktu itu, aku ingat aku bertiga, aku sama temen aku ninggalin dia yang lagi tidur. Setelah ngobrol-ngobrol itu dia halu dia, kita ngobrol tidur, rokok aku habis. Cakep. Aku keluar, turunlah ke bawah lah, beli rokok sama nih temen aku. Yang satunya yang nggak percaya tadi tidur kan. Sekalian uji nyali. Secara nggak langsung biar gue dia kan? Suruh uji nyali sekalian ya. Secara nggak langsung kan dia uji nyali ya. Tidur dia di kamar gua. Setelah gue beli rokok, di tangga tuh berisik banget. Pintu di apa sih namanya? Kayak dilempar gitu, ketutup gitu ya. Iya ya. Di apa sih? Buka tutup gitu kan, kalau kayak angin kenceng kan jeder gitu kan. Nah kayak gitu tuh. Mentok ke dinding lah ya. Aku naik. Weh. Tit. Berisik lu. Gitu. Ya kan? Dia ngomong, dia keringetan sih. Pas aku naik, dia tuh lagi lari dari kamar menuju kamar studio. Kamar sini, menuju sini. Berisik lu. Kenapa sih lu? Yang lu bilangin tadi mainin pintu, bangunin gua. Syukurin. Iya, si Ade menurut versi dia, si Ade itu banting-banting pintu. Nakal lah ya. Nakal. Padahal yang kita lihat kan bye-bye aja so gitu. Nice. Banting-banting pintu segala macam sampai dia bangun. Pas dia bangun, itu Ade itu lari ke studio pada saat aku naik tangga. Jadi dia itu lari untuk ngejar si Ade itu. Masih berani, cuman pas gue tanya, lu kenapa sih? Itu yang lu ceritain. Ya sebetulnya dia takut. Tapi biasa kan kalau orang kayak gitu kan awalnya ya begitu dulu gitu, sotoy. Tapi akhirnya giliran dikasih lihat kan mau nggak mau kan? Ya gitu, lo rasain deh lo. Semoga nggak inget apa ya kenapa lu gue ceritain di sini. Ya gitu. Nah, oh ya ada pesan dari Mas Joko waktu saat itu. Apa? Aku baru inget. Yang penting kamar lu rapi ya Nang, gitu doang. Karena dulu kayaknya tuh kamar kamu tuh suram banget gitu. Yah, bujang, anjay. Berantakan, terus warnanya gelap. Ini juga gelap sih, tapi ya rapih lah gitu untuk sekarang. Kalau dulu kan
Iya, nggak tahu deh tuh barang-barang apaan aja ada di Ya, itu di kamar, berantakan banget. ya kamar gua penuh lah dulu. Padet, kamarnya padet. Si Mas Joko tuh bilang yang penting rapi. Pertamanya nggak ngerti maksudnya apa gitu, cuman sampai berjalannya waktu udah sama Jessica baru tahu apa sih maksudnya rapih itu gitu. Ternyata dia suka sampai sekarang, sampai detik ini, sampai sebelum syuting ini, sehari sebelum syuting ini, gue ngomongin sama Yesi untuk ceritain si Ade, remote gue hilang. Kita seharian nggak nonton TV. Seharian nggak nonton TV sampai akhirnya besoknya baru ketemu di tempat yang gampang banget loh. Itu tuh semua tuh udah dicari ya kan. Kasur udah dibongkar-bongkarin Udah segala macam. dibongkar-bongkar semua, nggak ada sama sekali. Besoknya baru Besoknya deh. ketemu di tempat yang gampang banget kalau Dan di tempat yang udah kita cari di situ. Kesel nggak? itu yang selalu dilakukan si Ade. Maksud Mas Joko itu dia itu suka sekali meminta kamarnya dibersihkan. Berarti niatnya bagus loh, maksud aku bagus dong dia. Ya dan emang dia juga kalau kita ketemu dia kan, ya dia nice gitu loh, senyum, senyum. bukan yang mukanya Bukan serem serem gitu, apa. enggak sih. Enggak. Cuma mungkin kalau teman kamu karena sotoy ya Sotoy, kan, mungkin. biasanya kalau kayak gitu-gitu kan dikasih liatnya yang ya udahlah nih gue Gua kasih gangguin lo, gitu. gue kasih lihat nih gue kayak gini gitu. Mungkin mukanya masih baik-baik aja ya yang dia Mungkin, lihat ya, ya, mungkin cuma mukanya nakal aja nakal, gitu. iseng. Ya, sampai Selayaknya sekarang- anak kecil kan sampai sekarang bukan iseng nakal, gitu. iseng aja. Sampai sekarang gitu. Kalau kamar nggak bersih, ada aja yang diumpetin. Entah remote, entah apa ya, handphone. Ya pokoknya yang penting-penting barang-barang deh. barang-barang penting yang kayak udah pasti kita bakalan pegang yang gitu. kita butuhin gitu. Heeh. Tiba-tiba hilang. Untung laptop nggak lu hilangin deh. Gua bingung banget nggak syuting gua. Gitu. Itu pernah ya, itu yang dilakukan sama Ade yang sudah diwanti-wanti oleh Mas Joko. Mungkin pada saat diwanti-wanti Mas Joko itu banyak barang aku hilang, cuman aku nggak ngeh Iya benar. gitu. Ternyata itu. Nah, Jessica juga pernah nih pertama kali ketemu si Ade, ceritain aja. Iya. Jadi waktu itu aku malam ya di rumah kamu ya, mau Iya. dianterin pulang gitu ya. Jam 8-an kali ya. Iya, itu mau dianterin pulang tuh ceritanya. Jadi pulang kampus terus main, kita habis pergi ke acara apa ya teman kamu ya, ketemuan deh pokoknya gitu di luar. Bentar ya aku ini dulu deh kata dia, aku mau Pijet. urut dulu kata dia gitu. Urut boy badan anjir. Dia urut tuh di kamar, nah aku di balkon. Heeh. Di kamar dia manggil orang, dia di aku di balkon. Tuh balkon lupa dinyalahin sama dia. Tuh Ya, jadi gelap. zaman BBM-an ya. Iya, masih BBM-an. Terus ya udah nunggu aja gitu sambil main BBM gitu kan. BBM orang-orang gitu dia. Terus tiba-tiba jadi di balkonnya itu ada kayak, tahu nggak sih pot yang nyatu sama dinding yang dibikin di semen gitu. Ya. Terus bawahannya tuh Los, nggak ada pijakan gitu, kayak gitu. Terus tiba-tiba lagi main gini kan berasa ya kalau di sebelah kita ada orang di sini. Itu yang tadi dibilang kan Marcel. Kan itu berasa banget. Terus jadi Jesse itu duduk menghadap tembok. ngadep tembok. Terus sebelah kirinya itu yang pot itu tadi gitu. Pot langsung dinding gitu. Udah tuh langsung nengok dong ke kiri. Nengok ke kiri, merinding nih. Nengok ke kiri, dia lagi begini. Oh iya, jadi dia tuh kayak gini di pot itu sambil nyengir gini. Ngeliatin aku. Iya, bener. Aku ngeliatin dong kayak, ih siapa ya ini ya malam-malam gitu. Kamu senyumin gak tadi? Ya aku sempat senyum karena aku pikir kan, oh ya udah, aku pertama mikir oh keponakan kamu nih ya, gitu. Tapi dipikir lagi, cuma kalau keponakannya dia yang cewek itu ada di Semarang. Jauh. Di Jakarta cuma ada cowok 2 gitu. Siapa ya kan? Udah tuh akhirnya WhatsApp dia, Nang
coba deh tolong nyalahin lampu gitu kan, yang lampu balkon. Dia nyalahin tuh, tiba-tiba hilang. Terus ya udah cuma wangi bunga melati aja. Nah itu, iya itu sih part paling seremnya sih mungkin. Iya. Bunga melati itu ya, itu wangi banget Jadi dan gini, lama banget. Kalau kita habis beresin kamar Selalu ada selalu wangi ada ya. bau wangi itu. Jadi kalau menurut gue pribadi mungkin cara dia berterima kasih. Iya kali ya. Ya. Terus Gitu. kayak langsung WhatsApp, si Nanggara tuh nanya, kenapa emang J gitu. BBM. Oh iya, kamu nanya BBM, kenapa emang gitu. Ini loh, ntar aja deh, ntar aku ceritain gitu kan. Karena kan males ya ngetik ya kan, panjang-panjang gitu. Akhirnya pas sudah selesai terus kita pulang, turun ke bawah barengan sama tukang urut. Langsung deh tuh di mobil cerita, iya tadi aku dikasih lihat ada anak kecil senyum, baju merah, rambut begini, dikuncir, ponian, hitam manis. Orang bener-bener giginya tuh putih gitu Giginya loh. putih. Senyumnya tuh emang manis banget tuh anak gitu. Padahal pada saat itu Nanggara belum sempat cerita masalah kamarnya sama gue. Ya. Itu terus kayak, oh iya itu si Adek. Dia langsung gitu, Adek siapa gitu kan. Terus Adek gua. Pas dia ceritain, oh ya ampun dikasih lihat gitu kan. Ya karena aneh aja, udah malam, terus yang ada di otak tuh ini tuh nggak ada pijakannya gitu. Kok lo anak kecil bisa di situ gitu ngegantung dengan stabil pegangan gini, ya nggak sih? Kan kita aja kalau yang dewasa kayak gitu kan pasti kan mukanya kan kayak udah effort banget gitu ya. Selamatkan aku gitu kalau gitu. Gue mau jatuh nih gitu kan. Ini enggak gitu, kayak orang diri aja selayaknya dia diri gitu. Makanya oh berarti emang nggak boleh nih kayak kamar lampunya mati nggak boleh gitu. sama dia. Tapi mungkin dia emang mau nunjukin. Jadi berapa orang teman-teman Jadi aku kayak orang-orang baru ya dikasih lihat aja kali mungkin karena ke situ kan. Jadi ada temen aku juga dulu, dia nginep di sini. Jadi kita tidur tuh bergelepakan gitu, kayak ngadep ke atas langit-langit, habis itu kayak nang gitu, kayak manggil untuk saling berhadapan gitu. Pas berhadapan aku didorong. Kenapa? Jadi yang dilihat itu bukan aku, tapi yang dilihat dia mukanya hitam manis, rambut kuncir 2. Jadi yang dilihat dia itu si Ade. Iya, jadi dia kaget dorong aku gitu. Woi gitu, cuman kenapa lu? Terus dia cerita, gue ngeliat lu beda segala macam. Tadi ciri-ciri itu, oh itu masih Ade. Aku cuman kayak gitu doang. Cuman emang kabar terakhir buat aku dengar dari mana nak. Dia ngikutin aku kemana aja sekarang. Kabar terakhir ya, katanya gitu, mana nak, kata mana nak gitu. Dia di samping aku lah, bagus deh. Oke, gitu. Ini deh, mana? Gimana dia? Gitu. So tahu aja kita. Iya, ya nggak tahu ya, walau ya kita nggak ngerti ya kan, karena emang nggak bisa gitu. Kalau dikasih lihat ya udah, enggak ya udah juga. Sial, alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah kalau nggak lihat gitu. Gitu sih. Terus, cuman itu ya sosok yang sangat adem sih. Sosok adem yang pernah nggak ngeganggu sih. Salah satu sosok adem. Mungkin karena anak kecil itu ya, dia masih kecil. Terus dan mukanya nggak serem. Nggak ada serem-seremnya. Cantik kok, bener deh. Kalau main ke rumah kalian bukain pintu ya. Apalagi ngajak main Marcel. Ajak main ya Sel. Bacot kata dia. Dah. Udah deh, kamar udah ya. Yang mana lagi? Oh, kalau yang masalah Ade iya udah selesai. Ada lagi. Oh iya. Anak kita. Anak juga pernah anak gua itu kalong. Suka tidur malam. Itu masih umur berapa ya? Itu karena kamu kerja pulangnya kan malam. Jadi dia kayak udah kebiasa tidur sama dia. Jadi tidurnya maunya nungguin dia pulang gitu. Terus kamu baru nggak pulang. Bisa tidur kalau nggak ada gua. Woi, gila. Terus kamu itu posisinya baru pulang ya, terus beberes. Lagi berberes. Dia masih main-main gitu anak gue.
Terus main-main, tiba-tiba dia langsung apa ya? Dulu ada bonekanya dia ya. Mm-mm. Dia ngomong kakak, kakak gitu. Iya, dia kakak gitu. Tapi itu bonekanya gue singkirin. Tetap aja kakak dia. Itu kakak Dia gitu. nunjuk. Oh, dulu bukan kakak, dia bilang kak gitu. Oh iya. Soalnya Karena dia kalau ngomong dulu umur setahun setengah itu masih ngomong belakangnya doang. 3 huruf. Mm-mm. Kak, Kak gitu. gitu. Jadi kak sambil nunjuk gitu. Gue cuman bengong gitu. Ketawa-ketawa, Iya, ketawa ya kayak kan? diajak main lah. Gue cuman bengong. Ya kita mah nggak tahu ya dia main sama siapa. Heeh. Cuman siapa kak? Siapa dek? Kak dia gitu terus. Jadi Heeh. ya udah si adek berarti. Nggak ada lagi. Siapa lagi? Kalau di kamar tuh yang ingat nggak yang kita aku drakoran, kamu Animan. anim. Wibu Itu bos. sih aduh. Itu sih agak ini ya menyulut emosi ya Nah, kita itu menyulut ya. emosi banget. Tengah malam itu ya jam berapa tuh? Lagi hujan. Oh iya, hujan hujan. deres. Habis itu kita lagi menikmati tontonan masing-masing. Iya. Si Cio udah tidur ya. Iya, ya itu kayak me time kita banget. Cio anak gua udah tidur, Kita gua nonton masing-masing. Nah, dia drakor, gua anime karena gua wibu. Bangga sekali aku menyebut diri aku wibu. Nggak apa-apa. Nih, kita nonton. TV nyala. Aku TV nyala. pakai headset nggak tuh ya? Kamu pakai headset? Aku juga pakai headset kayaknya dah. Iya, lupa. Kayak itu. Terus TV nyala karena kita matiin lampu. Jadi biar Iya, karena kita tidur terang dikit lah. Ada cahaya. kayak remang-remang lah kalau lampu yang gitu kan. Aduh, silo banget ya gitu. Kalau dari TV kan ya udahlah gitu, remang-remang jadinya. Remang-remang. Cuman nggak nonton apa-apa di TV. Iya. Cuman tiba-tiba kita berdua copot headset secara bersamaan dan saling menuduh. Nang, ini kamu kecilin dong, berisik banget Iya. sih gitu kan. Lo yang kecilin, gue bilang gitu. Saling menuduh lah pokoknya. Karena yang kita dengar, yang dia dengar nangis. Ada suara tangis dan gua dengar pun ada yang nangis gitu kayak. Hah? Dia mikirnya tuh kayak Drakor kan? Tangis-tangisan. Ya kayak gitu ya, tangis-tangisan. Terus kita ngeliat ke TV mati gitu, maksudnya nyala tapi nggak ada suara. Maksudnya ya benar-benar hening lah karena kita nonton dari handphone. Gitu. Udah main sasaran, enggak kamu udah gitu, emosi lah. Udah ini gimana sih? Abis itu gue inisiatif, ya udah kita mundurin apa yang kita tonton sekitar berapa menit gitu. Sambil diliatin tuh. Kita nonton dari handphone semua. Nih dengerin kata dia. Anime bos, lagi perang, ada yang nangis gimana gitu. Gue lagi nonton apa ya, gue lupa deh. Tokyo Ghoul kayaknya. Tokyo Ghoul bagus loh, tonton deh. Gue lagi nonton Tokyo Ghoul, dia lagi, gue nggak tahu Tokyo Ghoul tuh nggak ada tangis-tangisan, ada emang tapi nggak kayak gitu. Dan itu suara lama banget. Suara nangisnya tuh kayak gitu, kayak ngerintih banget gitu loh. Itu tuh panjang banget lama. Nah, drakornya dia pun drakor kan ada ada nangis-nangisan, cuman di situ lagi happy-happyan. Iya, masalahnya. Happy. Apa sih, nonton apa, masih inget gak? Lupa ya. Pokoknya nggak ada yang gue lihat, emang nggak ada sama sekali. Bener-bener lagi happy-happyan lah di drakor itu. Terus udah Yunang tidur gitu. Dia ngomong udah Yunang tidur kata dia. Itu udah malam. Tiba-tiba pintu balkon ya. Iya, pintu yang mau ke arah balkon nih yang gue ketemu si Ade. Diginiin apa? Cek gitu kayak mau dibuka gitu karena gue kunci. Kan emang ya kita kalau tidur kunci kan. Kunci semua. Diginiin juk gitu. Ya. Aku kan orangnya rada ya. Dia nyamperin. Gue nyamperin, gue buka. Dia buka, gue sampai please jangan dibuka gitu kan. Karena ketakutan dia adalah si Cio. Iya, dan udah gitu kan takutnya juga orang ya, karena balkon kita itu bisa dinaikin dari tetangga yang itu tadi yang ada apa sih tadi aku ngomongnya yang ada sih? yang nangis juga itu loh, yang kamu mau samperin bale, ke ada bale.
dari situ kan Iya. ya dua kemungkinan itulah antara makhluk beneran sama Itu lama loh, soalnya gininya tuh lama. iya Sampai beneran gerak kan aneh gitu. Apaan sih? Gue diem tuh sama posisinya pasti kalau lagi hal-hal kayak gitu gue bengong dulu kan, kayak wow apaan nih, akhirnya Angin pun kan nggak nggak mungkin mungkin. sampai, dan itu tuh rumah ini kan hitungannya rumah lama ya, jadi untuk handle-nya itu tuh Handle yang tuh berat keras gitu. Jadi nggak yang gampang gitu. ya, segampang-gampangnya juga kan ya nggak mungkin angin juga bisa Iya. ngegerakin handle gitu, aneh. Ya udah, Dibuka nggak gue ada. bangun pas masih gini kok, pas gue mau langkah megang berhenti, Iya, terus langsung gue buka dibuka nggak nggak ada. ada siapa-siapa, Sampai dibuka pintu kamar depan juga nggak ada nggak ada apa-apa, apa-apa. dan akhirnya kita tidur. Akhirnya kita tidur. Dari habis berantem cuma gara-gara orang nangis nggak jelas. Jadi lu kalau nangis lihat-lihat lah. Kalau mau gangguin orang tuh dilihat, oh lagi Kita ini lagi nih, me time lagi ya. me time nih, jangan Me time-nya diganggu. nontonnya masing-masing. Gitu. Tuh di kamar kita. Iya. Terus di ruang tamu atas Ruang tamu atas juga si Kio Kio, ya, anak kita anak. lagi. Jadi emang udah posisi mau tidur gitu. Udah mau tidur. Kita biasa kan ngambil minum dulu ke kulkas lah nih, kita ngambil air. Ya di atas ada kulkas. Anak gue belum mau tidur yang jelas tuh pastinya ya kan. Dia masih lari-larian di situ, di samping kulkas itu ya ada ya ruang tamu, maksudnya emang ada kursi, meja gitu. Tiba-tiba dia lagi lari-larian nggak kenapa-kenapa dari ujung ke ujung. Pas balik ketiga kali dia langsung berhenti. Langsung dia terus balik ke kita. Jadi dia kayak nge-freeze dulu tuh di depan sama kayak bapaknya ya. Iya, di depan kursi. Langsung balik ke kita. Om, dia bilang gitu. Dia bilang ada. Kayak aduh, udah denang yuk kita masuk. Gue kan orangnya jiper juga ya kalau kayak gitu. Masalahnya anak kecil yang ngomong gitu kan, kayak aduh, om siapa? Karena kan anak gue kalau manggil apa sih, kayak kecuali manggil temennya dia gitu, apa sepupu gue apa sih baru gitu ya. Di situ posisinya berbentuk cuma kan kalau manggil orang. Ini kagak ada. Dan posisinya cuma kita bertiga gitu. Terus yang dia panggil om siapa sambil nunjuk ke kursi, kan aneh banget. Ya udah langsung udah masuk kamar gitu. Kayak ada om duduk kali ya. Sayangnya pada saat itu belum bisa ditanya omnya kayak apa. Iya, karena dia ya terbatas dengan ngomong gitu yang doang. masih belakangnya doang ya, makanya aduh itu siapa gitu kan. Itu siapa kita nggak tahu sampai sekarang. Oke. Nah kalau di atas tetangga sih ngelihat balkon yang di depan ruang tamu ya, selalu ada balkon ruang tamu tuh selalu dari seberang jalan itu kelihatan. Tapi yang diliatin tuh bukan tetangga sebetulnya. Iya, temennya dia. Ada sosok hitam besar berdiri di pojokan balkon. Dia selalu ngomong, itu siapa ya? Lah itu siapa? Nggak tahu. Nanya ke tetangga yang ditanya itu nggak lihat. Iya, dan dia bilangnya itu ada sosok besar gitu, sedangkan yang dia tahu di rumah ini kan orangnya kecil-kecil ya. Tetangga gue kayak ditunjuk itu siapa di atas. Apaan sih lu, cuman gitu doang tetangga gue. Itu tetangga gue udah cerita ke gue. Ganggu banget sih. Tapi emang nggak ada yang maksudnya yang dilihat tetangga gue nggak ada. Soalnya tapi aneh, kalau kata temennya yang lihat itu katanya aneh karena berdiri doang. Kayak kaku gitu. Nah kalau nggak tahu dia tuh nggak tahu itu siapa, apa orang. Emang maksudnya dia terus dari luar atau dari mana kan nggak tahu ya gitu sih. Tapi kalau itu nyambungnya bisa ke studio sebetulnya. Iya, karena kalau yang studio orangnya tinggi katanya buat yang dikasih lihat. Kalau gue sih belum pernah dikasih lihat. Gue juga belum. Katanya tinggi, besar, sampai ke langit-langit lah badannya, tingginya tuh sampai langit-langit, hampir ke langit-langit kamar gitu.